Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 11 Mei, judulnya Ketika Doa Terasa Tak Dijawab. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mungkin kita sudah berdoa dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, dan rasanya seolah-olah Allah tidak mendengar doa kita. Alkitab mengatakan kepada kita untuk mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Bagaimana memahami janji-janji ini? Hana adalah contoh seorang perempuan saleh yang berdoa untuk sesuatu yang sangat spesifik. 1 Samuel 1 ayat 10-17. Pada awalnya, tampaknya Allah tidak menjawab doanya. Tetapi Hana tekun, dan Allah menjawab pada waktu yang sempurna dan sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang, masa penantian itu justru memperdalam hubungan kita dengan Allah. Karena kita belajar untuk lebih percaya kepada Allah. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Percaya. Apakah kita percaya bahwa Allah sungguh tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak melihat jawaban langsung atas doa kita? Apakah kita percaya bahwa pada akhirnya Allah akan menjawab pada waktu dan cara yang sempurna? Terkadang, doa kita tidak dijawab secepat yang kita harapkan atau dengan cara yang kita inginkan. Berikut ini nasihat Alkitab untuk situasi seperti ini. Yang pertama, carilah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Ditulis dalam Matius 6 ayat 10 dan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Berikutnya, uji kembali motivasi kita. Yang ditulis dalam Amsal 16 ayat 2 dan Yakobus 4 ayat 3. Yang berikutnya, renungkan apakah ada dosa yang masih kita pertahankan. Ditulis dalam Mazmur 66 ayat 18, 1 Petrus 3 ayat 12 dan Amsal 15 ayat 29. Selanjutnya, tinggallah di dalam Allah dan dalam firman Allah yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Selanjutnya, miliki iman saat berdoa. Ditulis dalam Ibrani 11 ayat 6, Yakobus 1 ayat 6, Markus 11 ayat 24, dan Matius 21 ayat 22. Uji keadaan hati kita, apakah rendah hati atau sombong. Ditulis dalam Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 6. Tetaplah tekun. Ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Ampuni orang lain. Yang ditulis dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan yang terakhir, pada akhirnya Allah melihat gambaran besar dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28, Efesus 3 ayat 20, dan Yeremia 29 ayat 11-13. Terkadang jawaban Allah seperti diberikan kepada Paulus yang ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
Fakta penting yang menentukan respon kita terhadap doa yang tampaknya tak dijawab adalah apa gambaran kita tentang Allah. Jika kita melihat Allah berada jauh dan tidak peduli, hubungan kita dengan Allah akan melemah. Bila mengalami seperti ini, carilah dalam Alkitab bukti kasih dan perhatian Allah kepada kita, dan berdoalah agar gambaran kita yang keliru tentang Allah menjadi semakin benar dan jelas. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Conflict and Courage halaman 228, juga Christ Object Lesson halaman 144. Sekarang mungkin kita bingung, kecewa, atau bertanya-tanya, kenapa doa kita belum dijawab? Tapi suatu hari nanti kita akan mengerti. Semua hal yang sekarang terasa misterius akan menjadi jelas. Kita akan sadar bahwa doa yang terasa tidak dijawab, harapan yang sempat hancur, ternyata justru adalah bagian dari berkat terbesar dalam hidup kita. Rencana kita tidak selalu sama dengan rencana Tuhan. Dan jujur saja, seringkali rencana Tuhan memang berbeda dari yang kita inginkan. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak peduli. Justru sebaliknya, karena kasih-Nya, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan lebih dari kita memahami diri kita sendiri. Kadang Tuhan tidak mengizinkan kita mengejar keinginan kita sendiri, karena Tuhan tahu itu bisa menjauhkan kita dari jalan yang benar. Ada hal-hal yang Tuhan minta kita lepaskan. Mungkin terasa berat, tapi sebenarnya kita sedang melepaskan sesuatu yang justru menghambat kita menuju rencana Tuhan yang lebih indah, bahkan menuju hidup kekal. Kalau kita menahan apa yang seharusnya milik Tuhan, lalu berharap menerima berkat yang lebih besar, itu tidak sejalan. Bahkan bisa jadi, disinilah salah satu alasan kenapa ada doa yang belum dijawab. Karena hati kita belum sepenuhnya percaya dan belum sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.